إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sebelumnya saya mau tanya ke panitia, saya diberi waktu sampai berapa jam? Sampai jam 1, supaya nggak takut, supaya tidak mengganggu makan siang Bapak sekalian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang sampai hari ini Allah masih berikan kita hidayah. Hidayah itu masih ada dalam hati kita. Betapa tidak, Allah masih gerakkan kita untuk puasa. Yang memanggil siapa? Iman. Yang menggerakkan untuk sholat ke masjid ini siapa? Ada iman. Kebetulan tadi siang ibu saya punya warung di rumah. Saya mau cerita sedikit bahwasanya mahalnya hidayah. Kemudian kan ada jual minuman ya. Ketika itu ada bapak-bapak beli minum, sambil mengeluarkan uangnya, dia bilang, maaf ya bang, saya lagi nggak puasa. Saya tanya, kenapa emang nggak sahur? Nggak sahur. Padahal bukan karena nggak sahurnya, karena nggak terpanggil iman. Makanya bersyukur Bapak Ibu sekalian. Ada ibu-ibu di sini? Oh ada. Kemudian salawat dan salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan jasa beliau kita tahu bagaimana menyembah Allah yang benar. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran Allah hanya memerintahkan secara global saja. Wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Kita nggak tahu salat itu gimana. Sehingga datang Rasulullah SAW untuk menjelaskan salat itu seperti ini. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian salat. Hukum yang dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran hanya hukum waris, Bapak Ibu sekalian. Anak dapat sekian, itu ada dalam surat An-Nisa. Selebihnya puasa, zakat, salat itu enggak rinci. Haji tidak rinci. Maka diutuslah Rasulullah SAW untuk menjelaskan kepada kita. Bayangkan, beliaulah yang mengenalkan kita bagaimana Allah Azza wa Jalla. Beliau yang mengajari kita bagaimana taat kepada orang tua, bagaimana berbuat baik kepada orang lain. Itu beliau, sosok yang sempurna. Mau ditinjau dari segi manapun kehidupannya, kita akan selalu kagum. Makanya kenapa salawat kepada beliau itu sebenarnya menguntungkan kepada kita. Bahasanya tektok itu bahasa mana? Misalkan ada dinding ini, saya lempar kelereng, nah itu kembali lagi. Kita salawat kepada Rasul, sejatinya Rasulullah nggak butuh, kita yang butuh salawat. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, sejatinya Ustaz Ahmad Ridwan yang di sini kemudian beliau berhalangan hadir, maka perkenankan saya untuk berbicara dengan lancangnya di depan Bapak Ibu sekalian. Karena sejatinya saya jauh di bawah Bapak Ibu sekalian. Kalau tadi MC bilang guru, saya bukan guru, saya masih mahasiswa yang kebetulan lagi libur. Saya alhamdulillah sedang menempuh studi di Universitas Islam Madinah, yang kebetulan sekarang musim panas dan musim panas dapat jatah libur. Maka saya bukan guru Bapak, sekali lagi saya hanya mahasiswa Fakultas Syariah dan bukan guru. Jauh sekali kalau saya dibilang guru. Tapi nggak apa-apa, itu bagian dari doa, karena dalam ilmu balaghah i'tibar ma sayakun, ada ungkapan-ungkapan yang menunjukkan akan terjadi nanti. Semoga saya bisa jadi guru, amin ya rabbal alamin. Baik, sudah 3 hari Ramadan. Kalau di Indonesia ini nggak terlalu panas, saya bilang. Kalau di Madinah bisa sampai 55 derajat.
Sholat tarawih aja malam bisa 48 derajat, 45 derajat malam. Maka bersyukur. Yang pertama sekali yang saya akan sampaikan untuk diri saya dan Bapak Ibu sekalian, bersyukur. Indonesia Allah telah jadikan iklimnya tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Yang kedua, bersyukur atas apa? Atas rasa nyaman, atas ketenangan. Hari ini Bapak sholat, baca Quran di rumah, di masjid, kantor, apa ada suara bom? Enggak ada. Tapi bayangkan saudara kita di Suriah, di Palestina, di Irak, di negara-negara Islam yang konflik hari ini, beliau puasa, mereka puasa, tapi mereka mendapatkan ujian yang lebih dari Allah Azza wa Jalla. Makanya dalam kaidah usul fiqh, al-ajru ala qadri al-masyaqqah. Imbalan itu tergantung bagaimana kadar kesulitan. Makanya saya tanya Bapak Ibu sekalian, puasa di Jakarta dibanding puasa di tengah hutan, pahalanya banyakan yang mana? Jakarta atau tengah hutan? Kalau tengah hutan gak ada apa-apaan. Kalau di Jakarta baru keluar mobil sedikit, Allah, ada paha, ada dada, ada kayak ayam goreng. Belum lagi kita lewat warung makan, kaki doang kelihatan. Belum lagi banyak. Makanya puasa di Jakarta kenapa lebih besar pahalanya? Karena banyak godaannya. Di hutan gak ada godaannya. Siapa? Mulai harimau? Enggak. Makanya bersyukur, Allah masih berikan kita ketenangan, nikmat kenyamanan. Ada rasa tentram dalam hati kita tatkala Indonesia ini tidak ada kerusuhan dan lain sebagainya. Maka yang paling pertama sekali bersyukur. Apa kita harus ikut-ikutan ke Suriah? Enggak harus. Ikut-ikutan merasakan yang di Suriah? Enggak harus. Allah minta kita bersyukur saja. Karena kan kita sudah hafal doanya. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Hafal kita. Bersyukur itu tidak cukup dengan kata-kata alhamdulillah. Makanya cara bersyukur yang paling efektif itu menggunakan badan kita yang Allah berikan sehat ini, keadaan kita yang sehat ini untuk dalam ketaatan kepada Allah. Kenal Abi Syuja gak? Al-Imam Abu Syuja, pengarang kitab Matan Ghaya wa Taqrib Fikih Syafi'i. Usia beliau 100 sekian tahun. Tatkala ada orang yang nanya, beliau ketika setelah menulis kitabnya itu yang fenomenal sekali, kitabnya sampai hari ini dibaca oleh sekian banyak pelajar penuntut ilmu. Setelah beliau mengarang kitabnya, beliau jadi tukang sapu di Masjid Nabawi. Jadi tukang sapu. Masih segar, umur 100-an. Akhirnya ditanya, wahai imam, kan usia kamu udah sekian, kok masih segar? Apa kata beliau? Karena tatkala muda, anggota tubuh saya jaga dari perkara yang haram. Tangan gak pernah mukul sembarangan, meskipun anak kan. Kemudian mulut jarang ngomongin orang, segera semuanya. Makanya itu nikmat yang paling kita syukuri adalah dengan menjadikannya atau menggunakan nikmat itu untuk ibadah. Bapak dikasih kaki segar untuk jalan ke masjid, alhamdulillah. Maka yang pertama sekali apa Pak? Syukur. Gimana gak bersyukur ya Rabb? Allah sudah melimpahkan kita. Bayangkan kita minta gak nih? Ramadan kita mungkin jawaban Ramadan ini atas doa kita tahun kemarin, ya Allah balighna Ramadan, balighna, sampaikan saya ke Ramadan. Kita bahkan ada yang lupa kalau Ramadan itu udah Ramadan kita ya hari ini. Ada yang kayak gitu. Padahal ulama salaf kita terdahulu mereka meminta Ramadan dari jauh-jauh hari, 6 bulan sebelum Ramadan. Berarti kalau Ramadan itu bulan ke-8 Hijriah, berapa bulan keduanya? Bulan apa? Safar lah. Kan kita beda. Ingat Ramadan kalau udah ada muncul iklan sirup, oh udah mau Ramadan, iklan sarung.
Yang parahnya lagi, kalau di TV ada sidang isbat. Oh, besok Ramadan ya? Ya, kita tunggu. Nggak cukup di situ, ulama salaf kita 6 bulan setelahnya meminta berdoa kepada Allah agar puasa Ramadannya diterima. Bayangkan sepanjang tahun doa buat Ramadan doang. Kita kan belum kelar Ramadannya dan nggak tahu kemana. Maka bersyukur Bapak Ibu sekalian, Allah. Yang kedua, banyakin istighfar. Kenapa? Ini musim ketaatan. Kata seorang syekh mengajar di Masjid Nabawi, kalau sudah mendekat bulan ketaatan atau musim ketaatan kayak model Ramadan gini, banyakin istighfar. Kenapa? Karena istighfar itu karena dosa itu menghalangi kita dari amal soleh. Buktinya, kalau Bapak Ibu sekalian rajin bangun di sepertiga malam sebelum subuh untuk sholat tahajud, munajat, berduaan dengan Allah, tatkala 1 minggu Bapak atau Ibu full bangun ketika azan subuh. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang tabi'in, muridnya sahabat, dia bilang, jangan-jangan ada maksiat siang yang kita lakukan sehingga menghalangi kita bangun. Ayo. Wallahi khatir kali. Ini bahaya sekali. Maka istighfar. Istighfar itu banyak faedahnya. Di antaranya saya mau sebutkan satu kisah. Kenal Imam Ahmad bin Hanbal, Pak? Kenal? Kenalan di mana? Al-Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau yang punya mazhab Hambali, mazhab Hambali. Beliau itu ulama besar, hafal jutaan hadis, punya kitab segini panjangnya, Musnad Imam Ahmad. Mungkin nggak habis kita baca 1 tahun. Satu hari beliau pergi ke Mesir, kemudian sholat di satu masjid. Setelah sholat beliau pengen tidur. Ini faedah istighfar. Cerita ini menunjukkan faedah istighfar. Ketika ingin tidur, sama marbot masjidnya, keluar. Ngapain lo di sini? Baca nggak boleh tidur. Padahal di marbot masjid dengar, tahu Imam Ahmad tuh ulama besar, tapi dia belum pernah lihat mukanya. Ya udah deh, keluar Imam Ahmad. Di situ kita kira-kira keluar situ, di terasnya situ. Sampai di teras, diusir lagi Imam Marbot. Ngapain sih di sini? Nggak boleh baca tuh. Terasnya juga nggak boleh, tidurin kalian. Ya ada tega amat, kira-kira gitu kayak Imam Ahmad. Baik, Imam Ahmad jalan begitu saja. Nggak lama, nggak jauh dari masjid itu ada rumah pembuat roti, tukang roti. Karena merasa iba, tukang roti ngeliat ini orang tua siapa, diusir 2 kali. Dari sini dah, Pak, saya punya kamar kosong ini, tidurlah di sini. Baik. Imam Ahmad sambil nyantai ngeliat tukang roti, istighfar terus, ambil tepung istighfar, astagfirullah, ngadonin istighfar, bantingin adonan istighfar. Imam Ahmad kaget, nih ngapain bawa-bawa istighfar? Ditanya sama Imam Ahmad, wahai paman, apa faedah istighfar kamu itu? Kamu ambil tepung istighfar, ngadonin istighfar, ngapain itu? Wallahi, kata paman tadi, tidaklah saya melazimkan istighfar dan Allah sangat cepat menjawab doa-doa saya. Tapi ada satu yang belum Allah jawab. Apaan itu? Saya berharap ketemu Imam Ahmad. Imam Ahmad dari Baghdad jauh-jauh ke Mesir buat nemuin tukang roti doang. Siapa yang menggerakkan? Allah. Dengan istighfar insya Allah mudah. Makanya kalau kata Imam Syafi'i, kalau permintaan kita terlalu banyak dan waktu mepet, banyakin aja istighfarnya. Permintaan kita banyak nih, mau ini, mau itu, kita kan minta mulu sama Allah. Bayangkan Pak, semua sighah, semua bentuk kalimat doa itu permintaan, nyuruh. Betul gak? Rabbana taqabbal, dalam bahasa Arab itu fi'il amr, artinya menyuruh. Ya Allah terimalah, nyuruh kita. Ya Allah taqabbal, ya Rabb ighfir, ampuni. Terus nyuruh semua. Dan lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla. Manusia 1-2 kali diminta, oke boleh. Lu ke-5 kali, lu ngapain? Bahasa seperti itu. Tapi Allah bahkan marah kalau Allah nggak diminta. Kenapa? Seakan sudah ada Tuhan selain Allah. Makanya Allah tuh senang
Tatkala hambanya minta-minta terus, Allah nggak marah, senang. Karena di situ lahir sejatinya penghambaan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang banyak istighfar. Bapak keluar dari rumah sampai ke Simatupang ini, ke kantor, ya nggak jauh Pak. Artinya nggak sulit untuk istighfar dalam mobil. Ibu yang di rumah mungkin ngiris bawang, bisa istighfar ke tukang roti darinya. Tidak mudah. Kemudian faedah istighfar juga nanti ada di akhirat, orang yang dapat pahala kaget. Di dunia kita dapat duit kagetnya udah seneng banget. Di akhirat ada orang dapat pahala kaget. Nanti dalam satu riwayat, misalkan si fulan ditampakkan amal ibadahnya di depan Allah. Ini loh, banyak banget. Kayaknya saya di dunia biasa-biasa aja. Apa dijawab? Ini istighfar anakmu yang selalu mendoakanmu minta ampun kepada Allah setelah kamu meninggal dunia. Makanya bapak ibu yang dirahmati Allah, yang sudah punya anak, kalau saya belum punya anak, bapak ibu yang punya anak, didik anaknya. Oh boleh kita berkarir itu gagal berkarir di satu perusahaan, masih ada perusahaan yang lain. Tapi kalau gagal mendidik anak, nah ini hati-hati. Mau kan kita dapat passive income, kita udah tiduran di kuburan tapi ada pahala masuk, mau kan? Itu anak soleh tuh. Kalau di dunia aja kita passive income, di rumah yang penting saldo ada terus. Nah makanya didik anak bapak ibu sekalian, dan semoga kita jadi anak-anak yang saleh untuk orang tua kita. Kemudian yang ketiga, sini udah Ramadan, mungkin saya mau bilang kita harus punya target di Ramadan itu. Target apa? Kalau untuk perkara dunia aja target kita banyak banget, rinci lagi. Apalantas untuk bagaimana lagi untuk perkara akhirat? Target satu hari ya mau ngabisin 1 juz saja nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mau ngabisin 1 lembar aja nggak apa-apa. Mau sedekah cuma air gelas saja nggak apa-apa. Bayangkan air gelas itu kalau kita sedekahkan, ya katakan 20 sampai 25 ribu itu. Tapi pahalanya, apalagi memberikan orang puasa, masya Allah. Makanya di Saudi sana, di Madinah itu banyak orang-orang yang sedekah air, karena sedekah air termasuk pahalanya besar. Karena para ulama mengkiaskan, ada dulu seorang pelacur yang masuk surga gara-gara apa Pak? Memberikan minum anjing. Tapi ada pertanyaan, apakah setiap pelacur yang memberikan minum anjing masuk surga? Tidak. Intinya ada keikhlasan di situ. Yakin kalau Allah menolong orang yang menolong hambanya, bahkan makhluk. Maka satu karton taruh di masjid, gitu kan? Pasang target satu hari ini saya mau ngapain? Itu pasang target. Bayangkan perbekalan kita aja, untuk perbekalan dunia aja repot banget. Mau pulang kampung, Bandung padahal itu masya Allah. Padahal Pak, saya mau kasih tahu, pulang kampung tiap tahun, jalannya udah tahu, jaraknya sudah tahu, nanti di tol sekian kilometer ada rest area. Itu perbekalannya masya Allah. Tapi untuk perbekalan akhirat yang kita nggak pernah jalan ke sana, kita sedikit perbekalan ini. Maut itu baru satu pintu dari pintu akhirat. Bayangkan, melelahkan. Bekal nggak cukup, kehabisan tengah jalan. Melelahkan. Baru di dalam kubur aja, wah sudah melelahkan sekali. Nunggu, makanya alam barzakh itu artinya nunggu ya. Kita mau nunggu sama siapa? Dengan amalan saleh atau amalan yang toleh, yang buruk? Maka berbekal dari sekarang. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bikin catatan, yang belum bikin catatan sampai hari ini mau khatamin Quran 1 juz. Jangan model orang kayak gini. Satu malam dia 5 juz, prek 5 bulan. Bener gak? Benar, tapi kurang baik. Seakan 5 bulan dirampungkan satu malam dengan 5 juz. Kan Allah bilang, kan Rasulullah bilang, ahabbul a'mali indallah adwamuha wa in qall.
Amalan yang baik yang Allah cintai itu yang kontinu meskipun sedikit. Bacalah 1 halaman setiap hari. Yang penting kontinu. Jangan model kayak tadi, digeber 1 malam 5 juz, pernah 5 bulan. Jangan. Benar tapi kurang baik. Kemudian yang terakhir dari saya, waktunya udah jam berapa ya kira-kira? Pokoknya saya takut ganggu makan siangnya aja loh. Muhasabatul amal. Kita hitung-hitung lagi muhasabah. Kira-kira semenjak kita dijadikan sama Allah mukallaf, tahu Bapak mukallaf itu apa? Yang Allah sudah wajibkan dia puasa dan lain sebagainya, syariat. Itu muncul tatkala kita balik. Nah, itu mukallaf namanya. Kira-kira dari mulai kita mukallaf sampai hari ini sudah berapa Ramadan? Dan tanya, kira-kira Ramadan mana yang Allah terima? Makanya kenapa diterima atau tidaknya amal itu dirahasiakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Supaya kita tuh ada roja, ada selalu berharap. Karena ibadah itu dari 3 landasan. 1, ada mahabbah, kecintaan kita kepada Allah. Yang kedua, khauf, takut kalau nggak diterima. Ada roja, ada berharap. Jangan cuma mahabbah tanpa khauf dan tanpa roja, atau sebaliknya. Yang penting 3 ini harus lengkap. Mahabbah tadi apa? Cinta. Kemudian khauf itu apa? Takut, karena takut berallah. Kemudian roja itu apa? Mengharap, berharap, selalu berharap. Makanya Allah rahasiakan. Yang muhasabah dari sekarang. Sebelum tidur, ya Allah, kira-kira tadi pagi udah berapa orang yang saya sakitin? Dari tadi pagi sampai saya mau tidur ini udah berapa kehormatan orang yang saya jatuhkan, saya makan sendiri, saya gibahin. Kadang kita ini, tatkala ustaz di satu mimbar atau satu kajian bilang, maaf, jangan makan daging babi. Kita serempak gak makan daging babi. Tapi nyatanya kita lebih kanibal dari orang yang makan daging babi. Kita makan daging saudara kita sendiri. Dalam surat Al-Hujurat Allah bilang, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Kita makan daging teman kita dengan ngomongin, jatuhin kehormatannya. Makanya jangan bergaul sama orang yang sering ngomongin orang. Kalau kita nggak ada, kita yang diomongin. Betul kan? Banyak yang makanya muhasabah. Benar kata Umar radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Bapak sudah hafal ini mungkin. Hitung lagi sebelum nanti dihitung sama Allah. Wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Timbang lagi amalan kalian sebelum nanti ditimbang. Kalau kata Ali radhiyallahu anhu, beliau bilang, al-yaum, sekarang nih di dunia, amalun wala hisab. Apa? Amal wala hisab. Adanya amal, kerja, berbuat baik, semuanya. Nggak ada hisab hari ini di dunia. Wa ghadan, tapi besok hisabun wala amal. Adanya cuma hisab, nggak ada amalnya. Makanya air mata yang Bapak keluarkan di dunia karena takut kepada Allah lebih berharga, bahkan bisa memadamkan api neraka. Air sember nggak bisa. Air pemadam kebakaran nggak bisa. Ada air mata yang nggak terlalu banyak, tapi karena didasari dengan takut kepada Allah, Bapak Ibu sekalian berduaan dengan Allah, munajat, ya Allah, indah sekali. Jangan malu-malu untuk mengeluarkan air mata di depan Allah. Laki-laki yang sering mengeluarkan air mata bukan cengeng. Umar bin Khattab itu paginya bagaikan singa, malamnya bagaikan pendeta. Nangis, cengeng Umar malam-malam. Cengeng apa? Di depan Allah. Apalagi dia setelah jadi Amirul Mukminin. Umar takut. Bayangkan Umar, masalah darah. Artinya jangankan kaum muslimin yang dibunuh dibunuh, darahnya bergelimang begitu saja. Ada unta di tepian sana yang mati tanpa sepengetahuan Umar takut ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau pemimpin yang zalim, ada pertumpahan darah di mana-mana, takutlah. Yang paling dihisab nanti, hisab yang paling pertama emang sholat, tapi di riwayat lain ada darah yang dihisab dulu. Makanya pembunuhan itu dosa besar, bahkan diancam sama Allah Azza wa Jalla, dapat laknat, dapat azab.
Makanya dijaga, jangan sampai ada lagi pembunuhan. Makanya kalau dalam hukum Islam itu ada qisas ya Pak. Wa fil qisasi hayat. Nggak nyambung sebenarnya. Kalau kita pakai akal sendiri, wa fil qisasi hayat. Dan dalam qisas itu ada kehidupan. Maksudnya dalam ahli tafsir, karena kalau kita mengadakan hukum qisas, jadi orang nggak ada yang bunuh lagi, makanya sudah kehidupan. Gitu Pak. Nyiris bangsa kita sudah lampu kuning mau ke merah. Makanya muhasabah dari diri kita, dari keluarga kita. Bapak coba bangunin, sebelum sahur bangunin sekeluarga nih. Misalkan ada 4 anggota keluarga, ada ayah, ibu, anak 2. Ciri-ciri orang mukmin itu wabil ashari hum yastaghfirun. Dan tatkala waktu sahur atau waktu menjelang subuh mereka beristighfar. Yastaghfirun bukan satu orang. Saya mau kasih satu kaidah. Dalam bahasa Arab yang kalau ada un-unnya itu banyak. Contoh, mukhlisun. Kan mukhlis itu satu orang ikhlas. Kalau mukhlisun banyak. Mukmin satu orang mukmin. Kalau mukminun banyak. Muslim itu satu orang. Kalau muslimun banyak. Maka yastaghfir itu nggak cuma bapak doang, bangunin keluarga. Ajak muhasabah. Nanti di ruang yang agak gelap ngomong bapak gini. Nah, maafkan bapak, maafkan ayah kalau selama ayah jadi ayah, jadi orang tua masih banyak kekurangannya. Wah itu indah banget Pak. Ibunya nanti ngikut kayak gitu. Anaknya yang soleh bilang, iya Pak. Misalkan namanya Bayu atau siapa lah. Kalau ada sama nama mohon jangan tersinggung. Iya Pak, Bayu juga belum jadi anak yang soleh, belum menunaikan hak-hak ayah, hak ibu, semuanya. Nangis bareng-bareng. Allah senang banget. Maka itu dari saya mungkin. Terakhir saya mau bilang pesan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tatkala diangkat menjadi khalifah setelah Rasulullah, beliau langsung naik ke mimbar, langsung bilang di tengah kaum muslimin, inni wulitu alaikum walastu bi khairikum. Saya mau membahasakan sebagai Abu Bakar, saya tidak lebih baik dari bapak sekalian. Wa in ra'aitumuni ala haqqin, kalau bapak ibu sekalian melihat saya dalam kebaikan, fa'inuni, maka bantu saya dengan mengamalkannya. Wa in ra'aitumuni ala batilin, kalau bapak ibu sekalian melihat saya dalam kebatilan, fasaddiduni, jangan tinggalkan saya, lurusin, lempengin, arahkan saya. Ati'uni wa ata'atullah, taati apa yang saya sudah sampaikan dari tadi atas dasar ketaatan saya kepada Allah. Wa in asaitu fala ta'ata li alaikum, kalau saya bermaksiat kepada Allah, maka bapak ibu sekalian tidak wajib mengerjakan apa yang sudah saya sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.